Selamat pagi anak ibu. Pada hari ini kita mau belajar yaitu tentang hidup beriman dari bab 1 pelajaran kita pada pagi hari ini ya. Apa itu hidup beriman? Ya, beriman dalam perjanjian lama berarti berpegang teguh. Beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan suatu hal karena hal itu dapat dipercaya dan diandalkan. Jadi anak ibu, iman tadi itu adalah berpegang teguh pada keyakinan. Keyakinanmu kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi kalau kita berpegang teguh kepada Tuhan, tidak terombang-ambing, tetap setia, berarti kita itu sudah beriman. Iman dan percaya tidak dapat dipisahkan. Kamu dikatakan beriman karena kamu percaya. Kamu percaya karena kamu beriman. Jadi iman itu tidak dapat dipisahkan. Ya. Seperti Abraham. Dia diberi nama Bapak orang percaya. Karena apa dia dijuluki menjadi orang beriman ataupun dikatakan Bapak orang percaya? Karena dia memiliki iman yang teguh. Ya. Nanti kalau kamu lihat apanya itu gambarnya ya. Menurut Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya, iman percaya itu akan terlihat dalam perbuatan kita. Ya. Kalau kita dikatakan beriman itu bukan tidak dapat dilihat, dapat dilihat. Itu dapat dilihat melalui perbuatan-perbuatan kita sehari-hari. Ya. Kamu dikatakan beriman tapi perbuatanmu tidak beriman, misalnya kamu mengucapkan kata kasihan tapi kamu tidak pernah membantu orang lain. Berarti kamu di situ belum dikatakan orang beriman, ya. Perbuatanmu itu, imanmu itu nampak ataupun dapat kita lihat melalui perbuatan kita, melalui sikap kita, melalui ucapan-ucapan kita, tutur kata kita. Ya, tutur kata kita dapat kita lihat. Nah, contohnya seperti ini, Nuh pada zaman Nuh, ya, pada zaman Nuh. Nuh adalah dikatakan orang yang beriman. Kenapa? Ya, pada saat itu, Nuh dan keluarganya beriman kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Sedangkan orang-orang yang di sekitarnya, anak ibu, orang-orang yang di sekitarnya itu semua berbuat dosa. Ya, semua berbuat dosa. Tuhan memberi perintah kepada Nuh, Nuh, buatlah bahtera yang besar, yang ukurannya 300 hasta, tingginya 50 hasta. Ya, lebarnya juga 50 hasta katanya. Buatlah Nuh bahtera katanya. Bagaimanalah kalau kita tidak beriman, kita kan tidak percaya. Kenapa kita membangun sebuah bahtera di daratan yang sangat luas, yang jauh dari lautan? Tapi Nuh, karena dia beriman, karena dia percaya, karena dia memiliki keyakinan yang teguh kepada Tuhan, dia mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ternyata anak ibu, Tuhan mau menghukum orang-orang yang tidak percaya pada zaman Nuh dengan air bah. Yang selamat hanya Nuh dan keluarganya. Ya, berapa orang yang selamat? Ada 8 orang yang selamat. Nuh dan istrinya dan 3 anak laki-lakinya dan 3 menantunya. Begitu juga kalau kita seperti ini lihat Abraham. Abraham disuruh Tuhan untuk menyembelih anaknya sebagai korban bakaran. Karena dia adalah orang beriman, dia percaya, dia yakin. Sedangkan anaknya ini adalah anak yang sudah umur 100 tahun dia baru mendapat seorang anak. Tapi apa anak ibu? Karena keyakinannya yang teguh, dia mau menyembelih anaknya untuk Tuhan. Tapi apa anak ibu? Anaknya itu digantikan oleh Tuhan dengan seekor domba. Ya. Akhirnya anaknya tidak jadi disembelih sebagai korban bakaran. Ya, karena keyakinan, karena kepercayaan. Juga kita lihat di sini ada seorang ibu janda, ya.
datang kepada Yesus, seorang perempuan Kanaan datang kepada Yesus untuk meminta kepada Yesus supaya anaknya disembuhkan dari penyakit ataupun dari penyakit yang sangat mematikan sehingga anaknya sudah mau mati. Karena keyakinan ibu inilah anaknya itu sembuh, anak ibu. Begitu juga ini ada seorang perwira Romawi datang kepada Yesus. Ya. Dia meminta kesembuhan kepada Yesus. Karena dia memiliki keyakinan, dia berpegang teguh pada keyakinannya, makanya dia sembuh. Jadi kamu juga begitu anak ibu. Kalau kamu percaya, kalau kamu yakin bahwa Yesus dapat menyembuhkanmu dari segala macam penderitaanmu, penyakitmu, masalahmu, semuanya itu dapat diatasi kalau kita percaya kepada Tuhan. Kesimpulan dari dua buah cerita dalam perjanjian baru tersebut adalah apabila kita percaya dan berpegang teguh kepada Yesus melalui firman-Nya dengan segenap jiwa, hati dan akal budi, maka apa yang dikehendakinya atas diri kita pasti terjadi. Kalau kita percaya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, ya, semuanya itu akan dapat ya terjadi dalam hidup kita kalau kita berpegang teguh. Jadi anak ibu, sampai disinilah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu harap ini kamu catat dari cat satu ini sampai kepada rangkuman ya. Nah, setelah itu nanti ibu kasih kuis dari pembelajaran satu ini kepada kamu supaya kamu dapat memahami apa saja yang dapat kamu pelajari dari pelajaran ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.